Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Jumat tanggal 14 November 2025. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Caroline da Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, seperti biasa kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk sekali lagi hari yang Kau adakan bagi kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mengisi satu hari lagi dari hidup kami. Dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini, untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan dan pelindungan-Mu bagi kami semua. Dan juga terima kasih dan puji syukur karena kami masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sekali lagi untuk bisa belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu pada malam ini di kelas Sema Adonai. Ya Bapa, biar kiranya selalu ada pimpinan dan pelindungan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Dan berkatilah saya yang menjadi moderator malam ini, sehingga saya mampu memimpin kelas ini dengan baik dari awal hingga akhir. Berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, mampukan mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet dan perangkat yang kami pakai saat ini Tuhan, sehingga tidak ada satu kendala pun yang kami alami selama pembelajaran kelas ini berlangsung. Dan juga berkati hamba-Mu, Ibu Magdalena Caroline yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Ibu Magda dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Ibu Magda dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah juga kami semua yang berada di dalam kelas ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, serta terangi dengan Roh Kudus-Mu, dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap pelajaran yang disampaikan Bu Magda malam ini dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Dan materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jadikanlah rema Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami serta mewartakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan melihat profil dari narasumber kami terlebih dahulu. Sebentar ya, Bapak Ibu, saya tayangkan. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, Sarjana Teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, Sarjana Pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, Keguruan Bahasa Inggris dan Seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing.
Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Tahun 2025 menyelesaikan pendidikan S3 di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia dan di Israel Bible Center. Pengalaman kerja dan pelayanan, bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Henricus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena Carolinda Costa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk pada sesi pelajaran ya, tetapi sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Ibu Magda, selamat bertemu kembali Bu. Ya, shalom Bapak Ibu, shalom Bu Aling. Luar biasa, iya. Baik, Ibu, keadaannya sehat ya Bu? Sehat selalu. Puji Dan Tuhan. luar biasa. Amin. Iya. Baik, Ibu Magda, kita akan mempersilahkan Ibu untuk segera mengajar kami ya. Dipersilakan Ibu. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam. Malam hari ini kita akan belajar mengenai satu tema yang menjelaskan bahwa apakah engkau mengasihi Tuhan? Seringkali mungkin kalau kita lihat judul ini, gitu ya. Kalau kita lihat judul ini, kita akan sampai di satu titik bahwa apakah sungguh-sungguh kehidupan kita, mulai dari kita mengenal Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sampai di titik ini, apakah kita semua itu sudah mengerti atau paham bahwa ketika ada orang bertanya kepada setiap kita, kepada saya, kepada Bu Aling, kepada Bu Heni, dan kepada semua, Bu Erni, ya semua ya, Bu Nani, Pak Yumbuk, ketika ada orang bertanya, apakah sungguh Bapak Ibu itu mengasihi Tuhan? Karena begini, ketika sampai di satu titik, ternyata tidak mudah bagi setiap kita untuk bicara bahwa saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat ya, di sini saya
coba bagikan PPT yang Bapak Ibu bisa lihat saat ini di layar. Kenapa judulnya saya beri, apakah engkau mengasihi Tuhan? Tetapi di bagian bawah kita lihat di situ ada tulisan Petrus menyangkal Yesus. Nah, kenapa kok seperti ini? Sepertinya kok bertolak belakang gitu ya. Padahal ketika kita mengasihi Tuhan, sampai di titik kita mengasihi Tuhan, artinya kita nggak akan mungkin sampai di menyangkal Yesus. Karena kita mengasihi Tuhan. Tapi di judul ini saya bisa perlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa sekalipun kita mengasihi Tuhan, ternyata ada satu waktu, ada satu kondisi yang membuat mungkin Bapak Ibu dan saya bisa menyangkal Yesus. Nah, coba kita buka dulu di Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-69. Nah, coba kita baca dulu. Mari silahkan. Saya bacakan ya, Bu. Ya. Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75. Demikianlah firman Tuhan. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Baik, Bapak Ibu, ternyata kalau kita baca kisah ini, itu kita bisa melihat ya, bahwa mengenal Yesus itu tidak menjamin bahwa kita bakal sampai kepada satu pengertian bahwa saya itu nggak akan menyangkal Yesus. Kondisi yang dialami atau yang dijalani oleh Petrus, kalau Bapak Ibu dan saya lihat itu seperti ini. 3,5 tahun kehidupan Petrus itu dia berjalan bersama dengan Yesus. Mendengarkan pengajaran Yesus, melihat setiap mujizat yang Yesus lakukan. Tidak hanya berjalan, tetapi Petrus di sini bahkan mungkin kalau kita lihat, dia tidur juga bersama-sama dengan Yesus. Tapi kalau kita baca seperti yang tadi kita dengar Bu Ali membaca, ternyata berjalan melihat apa yang Yesus lakukan, melihat setiap mujizat yang terjadi, yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, ternyata itu tidak menjamin bahwa kita bakal terus mempercayai Yesus. Sebab kenapa? Ketika tekanan datang, ketika sesuatu itu menekan dan berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita,
itu ternyata membuat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi apa? Kita sampai di titik meragukan Tuhan. Kita sampai di titik saya kelihatannya enggak bisa kenal dengan Tuhan lagi, enggak mau. Kenapa? Karena ketika kita kenal, sama seperti yang si Petrus ini lakukan. Pada saat dia mempercayai Yesus dan ketika dia melihat dan sampai di satu titiknya seperti ini. Waktu Yesus itu ditekan, ternyata itu Petrus bakal menghadapi hal yang sama, situasi yang sama. Ketika Yesus ditangkap, kalau dia tidak sungguh-sungguh, kalau dia tidak bisa sampai melindungi dirinya sendiri, Bapak Ibu bisa percaya ya bahwa ternyata, kalau Petrus tidak bilang bahwa aku tidak kenal dia, bukan, ya. Ternyata yang Petrus lakukan justru ketika dia sampai di titik itu, padahal cuma ditanya, bukankah kamu mengenal dia? Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, kalau aku nggak salah kamu ada bersama-sama dengan dia. Nah, ketika dikatakan aku ada bersama-sama dengan dia, itu enggak. Itu ternyata tidak. Itu akhirnya membuat Petrus kehilangan rasa percayanya kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Coba Bu Aling bisa lanjutkan ya. Bisa di next Bu Aling. Ya. Konteks yang kita lihat di sini bahwa ternyata sampai pada waktu Yesus disiksa, apakah sebetulnya murid-murid Tuhan itu mereka tidak diperingatkan? Mereka diperingatkan. Mereka sudah menerima satu pemberitaan yang Yesus itu sudah ajarkan bahwa nanti akan ada seperti ini, nanti akan seperti ini, anak manusia akan begini. Tetapi kita lihat, yang sudah diajarkan, yang sudah didengar sama murid-murid Yesus, itu ternyata tidak membuat mereka sampai di titik bahwa saya percaya, saya akan menguatkan iman percaya saya. Ternyata tidak sampai di situ. Makanya berjalan bersama Yesus, mengalami Tuhan, kalau kita tidak bisa sampai di titik mengalami dia secara pribadi, Bapak Ibu percayalah bahwa tidak akan bisa sampai bahwa aku mau mati juga, aku akan terus bersama-sama dengan dia. Tidak akan pernah sampai di sini. Ternyata berat. Mempercayai hidup kita, memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, itu ternyata tidak semudah yang kita baca dan kita dengar. Oh, saya mau ikut Tuhan. Oh, saya mau melayani Tuhan. Oh, saya mau begini, saya mau berdiri, saya mau memberitakan Injil. Wah, apalagi orang-orang yang punya panggilan sebagai misionaris gitu ya. Apakah kita bisa sampai di satu titik bahwa saya akan percaya bahwa Tuhan itu nggak akan pernah meninggalkan saya? Ternyata enggak, ternyata bukan Tuhan yang meninggalkan, tetapi kita yang meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa hidup bersama dengan Tuhan tidak menjadi satu jaminan bahwa kita itu nggak akan mengingkari Tuhan, tidak akan mengingkari iman percaya kita. Next, Bu Aling. Ya, silakan next, Bu Aling. Ya, oke. Nah, kita lihat ya bahwa sementara Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ayat yang ke-17 kita lihat. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya,
Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ternyata seperti yang tadi saya bilang, tidak mudah bagi setiap kita yang dalam tanda kutip dikatakan saya percaya sama Tuhan, saya adalah murid Tuhan, tetapi itu tidak membuat setiap kita lolos dari apa yang namanya mempercayai Dia dan tidak pernah akan meninggalkan Tuhan dengan setiap kondisi yang ada. Next, Bali. Petrus itu mengikuti dari jauh, kemudian duduk di tengah-tengah halaman rumah, mengelilingi api. Jadi ada api unggun yang pada waktu itu sedang ada di halaman rumah gitu ya. Nah, tetapi kita lihat bahwa ketika Petrus duduk bersama-sama di tengah-tengah halaman rumah dan kemudian kalau kita lihat atau kita mau baca dulu ya di Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-57 sampai 58. Silakan Bu Aling. Iya, sebentar. Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 58. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ya, ini. Ya. Lukas pasal 22 Bu Aling. Ya. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai dengan 56. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Ya. Dua pasal ini berkaitan ya Bapak Ibu ya. Bahwa ternyata Petrus mau lari kemanapun, yang dia pikir bahwa orang-orang tidak akan mengenal dia, itu ternyata tidak. Ternyata kalau kita lihat semua orang waktu melihat Petrus, mereka langsung tahu bahwa orang ini itu yang selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Waktu Bapak Ibu dan saya mungkin melayani Tuhan, kita mungkin berpikir seperti ini, bahwa tidak ada orang yang tahu saya, tidak ada orang yang mengenal saya, tidak ada orang yang bakal mengerti bahwa saya ini ikut di dalam pelayanan. Kita mungkin berpikiran seperti itu, tapi Bapak Ibu percayalah seperti ini. Kita mungkin mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang tahu saya, tidak akan ada orang yang mengenal saya. Tapi tanpa Bapak Ibu sadari, Tuhan itu yang akan terus membawa Bapak Ibu dan saya itu sampai di satu titik bahwa Dia yang akan mempromosikan setiap kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ternyata kita tidak perlu mempromosikan diri kita sendiri. Asal jalan kita itu selalu ada di dalam tracknya Tuhan, kita mesti percaya bahwa Dia yang akan
mengambil alih, dia yang akan mempertontonkan kehidupan kita kepada dunia. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu susah-susah untuk, ini loh saya. Gitu. Ternyata tidak perlu sampai seperti itu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ketika Petrus dikenali oleh banyak orang, yang dia lakukan adalah dia menyangkal Yesus. Coba next, Bu Aling. Si Petrus ini dia mengikut dari jauh. Kemudian duduk di tengah-tengah halaman rumah yang mengelilingi api tadi. Nah, hamba perempuan itu berkata kepada Petrus dan Petrus menyangkalnya. Next. Lalu waktu dia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Next. Petrus menjauh, berpindah dari mengelilingi api di tengah-tengah halaman rumah ke pintu gerbang. Oke, next. Hamba yang lain berkata kepada orang-orang, Petrus menyangkal dengan bersumpah. Oke ya, Bapak Ibu perhatikan, dari yang dia menyangkal di rumah, di tengah-tengah halaman rumah, kemudian dia sampai di menyangkal di pintu gerbang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ternyata ada waktu dia menyangkal itu ada prosesnya ya. Mulai dari tengah-tengah, kemudian sampai di pintu gerbang. Coba kita lihat lagi, sampai di mana sih waktu si Petrus ini menyangkal. Coba silakan next, Bu Ali. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Bapak Ibu perhatikan. Ketika Bapak Ibu melayani Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya bekerja dan berjalan bersama dengan Tuhan, yang terjadi ini, bahasa kita itu sama. Apa yang biasa kita lakukan bersama dengan Tuhan, itu jadi sama semua. Jadi kenapa kok orang-orang yang tidak percaya, itu mereka bisa melihat dan mengetahui bahwa Petrus atau kita ini adalah pengikut daripada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena bahasa yang kita pakai, setiap apa yang kita pertontonkan kepada dunia, itu ternyata sama. Jadi kita bisa lihat bahwa apapun yang mereka mau, apapun yang kita coba hindari, kita coba untuk tutupi, ternyata tidak bisa. Karena apa? Karena mereka bisa melihat bahwa bahasamu loh sama-sama kayak Tuhan, tingkah lakumu loh sama kayak Tuhan, keputusan yang kamu ambil, cara kamu berpikir, itu kayaknya sama gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa ketika kita kenal Tuhan, menggali firman setiap hari lebih lagi, itu akan merubah kehidupan kita. Dimulai dari apa? Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berlaku, dan bahasa yang kita gunakan itu jadi mulai berubah. Sehingga orang-orang yang ketemu sama kita, mereka akan mudah sekali mengenali kita. Siapa sih kita? Oh, aku tahu orang itu. Dia adalah orang yang percaya sama Tuhan. Kita akan sampai di titik itu.
Dan ternyata seperti itulah bagaimana orang-orang yang pada saat itu mengenali Petrus. Next, Bu Aling. Orang-orang mendatangi dan berkata kepada Petrus, mengenali logatnya. 1 jam kemudian ini. Bahasa, cara kita bertindak, apa yang kita pikirkan, mulai selaras dengan apa yang Tuhan juga pikirkan. Oke, next Bu Aling. Petrus menyangkal dengan bersumpah dan mengutuk. Ini yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu perhatikan. Pada waktu kita ada di dalam tekanan, pada waktu Bapak Ibu dan saya ada di dalam satu kondisi yang membuat kehidupan kita jadi ada di dalam pressure yang sungguh-sungguh membuat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa lari. Sepertinya kita sudah berdoa, sepertinya Bapak Ibu dan saya itu sudah berteriak mencari Tuhan. Tapi kok sepertinya Tuhan itu nggak pernah jawab gitu ya. Pada akhirnya kita sampai di titik tidak percaya sama Tuhan. Kita menyangkal Tuhan. Kita akhirnya bersumpah dan bahkan mungkin mengutuk Tuhan. Katanya kamu itu baik. Katanya kamu itu mana? Nah, pernah enggak Bapak Ibu dan saya sampai di titik itu tuh? Ketika kita udah berdoa cari Tuhan, berdoa minta pertolongan Tuhan, ternyata Tuhan enggak jawab doa kita. Ternyata kayaknya yang biasanya Tuhan itu cepat banget gitu ya, mendengarkan teriakan kita. Kok kali ini kok dia enggak dengar ya? Kok sepertinya aku ini sudah ditinggalkan. Nah, pernah enggak Bapak Ibu dan saya sampai tuh di titik itu, sehingga kita bilang sudah enggak Tuhan-Tuhanan, sudah aku enggak mau lagi percaya sama Tuhan. Ada enggak Bapak Ibu? Pernah, Bu. Iya, Bapak Ibu silakan menjawab lewat chat ya. Yang sudah diberi co-host silakan langsung menjawab ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu tanggapannya? Silakan. Apakah pernah atau tidak? Iya. Saya tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Puji Iya. Tuhan ya Pak Yumbuk. Puji Tuhan. Jadi saya agak heran ini Bu Magda, Petrus ini. Setelah saya ikut malam ini, saya agak heran dengan Petrus ini. Mengapa dia sampai menyangkal Tuhan Yesus? Saya sempat terpikir, kok Petrus ini sudah mengalami Tuhan berkali-kali dia. Satu waktu dia berjalan di atas air, dia tidak tenggelam karena Tuhan Yesus. Lalu juga Tuhan Yesus pernah memberi murid-muridnya lauk pauk saat mereka. Itu mujizat-mujizat semua itu. Ya. Tapi yang saya heran, mengapa saya bilang heran, Bu? Kok dia itu bisa nyangkal Tuhan Yesus lagi, itu yang saya heran. Kok kita ini bisa yang... gitu ya? Ya, kok bisa itu yang saya... Apakah Dia, Pak. Tadi saya berpikir, Bu, saya pikir Petrus ini dia hanya bercanda begitu. Mungkin dia bercanda ini Petrus, saya bilang begitu. Tapi setelah malam hari ini, Ibu Aling baca firman-Nya ini, ternyata dia melalui sumpah dia mengaku bahwa tidak kenal Yesus. Itu, saya tidak habis-habis saya pikirkan ini. Terima kasih Bu Magda.
Iya, baik. Kita lanjutkan ya. Seperti yang tadi Pak Yumbu bilang, dan itu juga yang tadi di awal saya sudah katakan, bahwa ternyata berjalan bersama dengan Tuhan, melihat apa yang Tuhan lakukan, mengalami mujizat Tuhan, ternyata tidak menjamin bahwa ada satu waktu dalam kehidupan kita, kita akan terus mempercayai Tuhan. Petrus ini tidur sama-sama Tuhan. Jalan sama Tuhan 3,5 tahun. Tapi ternyata itu bukan jaminan. Nah, apalagi mungkin kita yang saat ini gitu ya, kita yang naik turun di dalam ujian iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika mungkin ada di dalam satu pencobaan, kita jadi bisa saja kita jadi sungguh-sungguh gitu ya dalam berdoa. Tapi ternyata pada waktu kita mungkin betul-betul ada di dalam mungkin berkelimpahan, kita bisa lupa sama Tuhan. Karena apa? Kita merasa bahwa ini semua karena saya, bukan karena Tuhan. Ini semua karena kepintaran saya, karena kehebatan saya, karena kemampuan saya. Kita jadi bisa lupa sama Tuhan. Kita jadi bisa, nggak Tuhan-Tuhanan, nggak apa-apa. Ternyata toh saya juga bisa sampai di titik ini. Tapi ada juga, ada waktu kondisi kita terpuruk, kita juga merasa bahwa kenapa sampai hari ini Tuhan tidak tolong saya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu ujian terhadap iman kita. Itu ternyata tidak semudah seperti yang selama ini Bapak Ibu dan saya pikirkan. Satu hari ini saya ada tiga kali gitu ya. Ada pertemuan 3 kali sampai yang malam hari ini. Di pertemuan yang kedua, tadi ada satu statement dari satu hamba Tuhan yang berkata begini. Pada waktu pengerjanya itu mengambil uang gereja, pembangunan gereja, dan kemudian ditangkap. Lalu si gembala ini dipanggil di kepolisian untuk sebagai saksi gitu ya, diambil statementnya gitu. Nah, pada waktu di kantor polisi itu si gembala ini mendengar satu perkataan begini, bahwa kemungkinan si pengerjanya ini bakal bisa kena hukuman itu sampai 5-12 tahun gitu. Yang menjadi pemikiran si gembala, waduh, lumayan lama gitu ya. Waktu tadi dia bilang dia dipanggil, dia kemudian bertemu dan melihat si pengerjanya yang ambil uang ini. Bapak Ibu percaya, saya tadi itu sampai ketawa karena begini, si gembala ini bilang seperti ini. Saya itu cukup hafal firman Tuhan. Saya sangat bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi pada waktu saya melihat dan bertemu dengan pengerja saya, ini yang terjadi, bahwa Matius, Markus, Lukas, ya, itu saya bisa lupa. Karena apa? Saking marahnya, emosinya, melihat si pengerja yang mengambil uang pembangunan tadi. Saya sampai di satu pemikiran begini, ternyata sekalipun kita sudah jadi gembala, sekalipun kita sudah jadi pelayan Tuhan yang melayani Tuhan mungkin berpuluh tahun, tapi akan ada satu titik di mana kita bisa lupa loh, bahwa saya ini adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang melukai kita, yang
membohongi kita, yang merampas kepercayaan kita, sehingga kita lupa bahwa Tuhan itu yang empunya semua. Untungnya adalah si gembala ini cukup takut akan Tuhan. Yang dia katakan pada waktu itu ketika akan dimintai pertanggungjawaban, apakah ini si pengerjanya ini tetap akan melalui setiap proses yang ada, yang seharusnya atau bagaimana gitu. Akhirnya si gembala ini bilang, kasih saya waktu, saya akan berdoa. Pulang dulu, saya akan berdoa. Sampai di rumah, waktu dia berdoa, Tuhan bilang seperti ini katanya. Kenapa kok kamu sampai pusing, kamu sampai marah, kamu sampai kepingin melampiaskan rasa marahmu itu ke pengerjamu. Itu kan bukan uangmu, itu uangku, kata Tuhan. Waktu si gembala ini dengar Tuhan bicara seperti itu, dia kayak ditampar. Dia bilang gini, iya ya, ini uangnya Tuhan, bukan uang saya. Gitu. Ini uang untuk pembangunan gereja. Lalu yang dia lakukan adalah dia cepat kembali ke kantor polisi dan kemudian dia bilang begini, sudah, saya lepaskan saja. Pengerja yang lain bilang gini, loh, tapi ini banyak loh yang dia. Saya mau marah, saya tidak punya hak untuk marah karena ini uangnya Tuhan. Pada akhirnya kita bisa lihat dari sini, saya tadi ketika saya tertawa saya bilang gini, iya ya. Kadang-kadang kita merasa pelayanan apa yang mungkin kita hasilkan itu adalah kekuatan dari hasil kekuatan kita, kepandaian kita, kemampuan kita. Kita lupa bahwa kalau bukan Tuhan yang mengerjakan semuanya itu, kita ini gak bisa apa-apa. Waktu Petrus melakukan hal yang sama, dia ikut loh, seperti yang tadi Pak Yombuk bilang. Dia melihat pada waktu 5 roti dan 2 ikan. Yang terjadi adalah sisa 12 bakul. 5.000 orang makan. Dan ada banyak mujizat lain yang Tuhan kerjakan. Dan Petrus ada di situ dan melihat. Tapi ternyata tidak jaminan. Kalau di sini dikatakan Yesus mengakui keilahiannya sehingga disalib untuk menyelamatkan umat manusia. Petrus menyangkali hubungannya dengan Yesus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita nanti sampai di masa yang akhir, mungkin akan ada banyak tekanan yang hadir dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pertanyaan yang mungkin akan saya berikan adalah seperti ini. Apakah ketika masa itu atau saat itu tiba, apakah jawaban yang akan Bapak Ibu berikan ketika mungkin ada pedang di leher kita, kamu mau pilih Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, atau kamu mau menyangkal Dia? Masa-masa akhir itu akan sampai di titik itu. Pertanyaannya, apa yang akan Bapak, Ibu, dan saya jawab? Apakah kita berani tetap dengan teguh menyatakan bahwa saya akan terus percaya kepada Tuhan?
Kira-kira kalau sampai ada tiba di titik itu, kira-kira Pak Yumbuk jawab apa nih? Silakan Pak Yumbuk. Ya. Berani enggak tetap bilang Ya. bahwa saya akan tetap percaya sama Tuhan? Yang berarti pada waktu kita menjawab itu, mungkin hasilnya adalah mati loh. Berani enggak? Ya, silakan. Mungkin nggak bisa jawab, Bu. Tapi saya mau memberi satu ini ya, Bu, bahwa eh, jangankan pedang di leher, Bu. Dengan kesulitan ekonomi aja belum tentu, Bu. Orang itu bisa tidak menyangkal Tuhan. Yes. Ya, mungkin nanti memang kita sampai di situ tuh, bahwa tidak hanya pedang dan kemudian mempertanyakan bahwa kamu mau percaya Tuhan, mau tetap percaya sama Yesus, atau kamu akan mengingkari imanmu, meninggalkan imanmu. Tapi juga akan kalau kamu percaya sama, kalau kamu mau mengingkari Yesus, kamu bakal dapat nih loh ya sembako misalnya. Iya, benar, Nah, Bu. iya Iya. toh. Ketika kita sampai di titik itu, kira-kira bagaimana? Iya. Nggak ada yang pernah tahu, Bapak Ibu. Saya sendiri belum berani menjamin, tetapi begini, kalau itu kan sedang kita jalani ya saat ini, masa-masa ini. Karena kita tahu bahwa masa-masa ini nggak semakin mudah, tapi setiap kondisi yang ada ke depan ini itu yang akan membuat setiap kita diuji iman percaya kita. Apakah kita semua akan tetap bisa mempertahankan iman kita atau kita meninggalkan? Jangan sampai seperti yang Petrus lakukan, bahwa dia sampai menyangkali hubungannya dengan Yesus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena kalau enggak, kalau misalnya dia bilang bahwa, ya, aku adalah murid Yesus. Ya, aku adalah orang yang selalu ada bersama-sama dengan dia. Yang terjadi apa kira-kira? Petrus juga bakal disalib. Iya apa enggak? Kondisi seperti Bu. pada waktu Iya. itu. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Silakan Bu Ari. Next. Nah ini, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ternyata yang puji Tuhannya adalah Petrus mengingat apa yang Yesus katakan. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Mungkin seharusnya itu tidak perlu terjadi ya. Karena apa? Kalau Bapak Ibu lihat dari semua kisah, Petrus ini adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dia termasuk orang yang sangat dekat dengan Yesus. Tapi ternyata orang yang dekat dengan Yesus tidak menjamin bahwa dia akan tetap berpegang teguh akan iman percayanya. Next slide. Ini perkataan Petrus ya. Sekalipun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak.
Si Petrus ini bilang bahwa sekalipun aku harus mati loh sama kamu, aku tidak akan nyangkal. Ternyata tetap menyangkal. Next, Bu Alim. Sekarang kita lihat. Yesus adalah satu pribadi yang luar biasa. Kasihnya kepada setiap kita itu betul-betul tidak berkesudahan. Kalau kita lihat bagaimana cara Petrus menyangkal Yesus itu bisa membuat setiap kita itu jadi, aduh Tuhan, sampai seperti ini ya. Tapi kita lihat begini, Yesus itu mengorbankan diri sampai di atas kayu salib. Dan ketika dia mau memulihkan setiap kita, ini yang terjadi. Dia tidak pernah memusing, dia tidak pernah mengingat, dia tidak pernah, apa ya bahasanya, mempedulikan masa lalu kita. Yang terjadi kepada Petrus ketika dia selesai menyangkal dan kemudian dia menyesal. Karena apa yang Yesus katakan semua, bahwa sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Yesus itu sampai 3 kali. Itu betul. Itu merupakan satu penyesalan yang dialami dan dirasakan oleh seorang murid Tuhan yang dalam tanda kutip sangat dekat dengan Tuhan. Di Yohanes pasal yang ke-21, ada 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Silakan, Bu Alim. Ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Kedua kali tanya lagi. Dan jawabannya sama. Yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan saya begini, kenapa kok Petrus sedih? Ada yang bisa jawab saya? Ya, silakan. Bagaimana Bu? Tolong ulang. Mengapa Petrus ini atau Simon ini jadi sedih ketika Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya? Pertanyaan bahwa, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa kok dia sedih? Saya, Bu, Ya, silakan. karena Petrus merasa Yesus meragukan dia sungguh-sungguh mengasihinya. Gitu. Ya, betul. Oke. Saya sependapat, Bu. Ya. Yesus meragukan Petrus. Kenapa sampai 3 kali pertanyaan itu keluar? Si Petrus ini mungkin sampai di satu pemikiran begini. Iya ya, aku ini sudah menyangkal Tuhan ya sampai 3 kali. Padahal udah dikasih tahu bahwa sebelum ayam berkokok nanti aku pasti nyangkal Tuhan. Dan sekarang ketika Tuhan mempertanyakan apakah aku itu sungguh-sungguh mengasihi dia, Tuhan itu sampai tidak percaya sama gara-gara apa? Gara-gara aku pernah nyangkal dia. Itu yang membuat hati Petrus jadi sedih. Tapi ini yang akhirnya Petrus katakan, Tuhan, engkau itu tahu segala sesuatu. Engkau juga tahu bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi. Karena itu Yesus juga berkata, gembalakanlah domba-domba. Next.
setelah Yesus mempercayakan Petrus atau Simon Petrus ini sebagai orang yang akan mengembalakan domba-domba yang saat itu mungkin jadi tercerai-berai karena momen di mana Yesus disalibkan. Ini yang terjadi. Pada akhirnya Petrus menjadi orang yang memimpin pemberitaan Injil Pentakosta baik mulai dari Yudea dan Samaria. Bapak Ibu bisa baca nanti di Kisah Para Rasul yang pertama sampai yang ke-12. Ada banyak hal-hal yang membuat setiap kita itu bisa melihat bagaimana seorang Petrus ketika dia sungguh-sungguh bertobat, ketika dia sungguh-sungguh mempercayakan kembali kehidupannya kepada Tuhan. Dia yang dulu mungkin jadi pribadi yang plan, pribadi yang tidak menaruh harapannya secara penuh kepada Tuhan. Kita bisa melihat perubahan si Petrus ini. Dia jadi seorang yang sungguh-sungguh radikal di dalam Tuhan. Bayangkan kalau kita lihat ya, bahkan dikatakan pada waktu dia berjalan, bayangannya saja itu bisa menyembuhkan orang. Bapak Ibu bisa lihat ya, artinya begini, waktu Petrus bertobat, dia tidak setengah-setengah. Dia tidak separuh-separuh, tapi dia sungguh-sungguh. Dia percaya bahwa ketika dia bertobat, ketika dia mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan itu akan memulihkan seluruh kehidupannya. Dan Tuhan akan memperlengkapi dia dengan kuasa dan mujizat yang sama seperti yang selama ini dia lihat terjadi dan alami dalam kehidupannya. Selama dia berjalan bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Itulah yang akan menyertai dia ke depan. Dan kita lihat sungguh-sungguh bahwa urapan atau impartasi yang Tuhan berikan itu tidak berhenti cuman sampai ya tak kembalikan lah ya sedikit ya kurang lebih sama lah ya, enggak, tapi lebih. Makanya bayangannya saja pada waktu Petrus berjalan itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Keren kan Bapak Ibu? Ini yang seharusnya bisa setiap kita miliki ketika kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh. Kita akan tahu bahwa Tuhan akan memulihkan seluruh kehidupan kita, memulihkan hubungan, memulihkan kuasa yang mungkin yang dulu ada, tapi jadi hilang karena kita tidak mempercayai Tuhan. Tapi pada akhirnya kita sampai di satu titik bahwa ketika Tuhan memperlengkapi kita kembali, itu kita bisa ada di satu titik. Orang akan melihat begini. Keren ya, kalau Tuhan itu sudah bekerja dan memulihkan kehidupan seseorang. Apakah murid-murid Tuhan yang lain juga tidak jatuh seperti Petrus? Bapak Ibu percayalah, mereka pun semua lari pada waktu itu. Mereka lari kocar-kacir, mereka meninggalkan Yesus. Tetapi puji Tuhannya adalah apa? Mereka kembali mempercayai Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu dan saya mungkin saat ini, karena tekanan, karena godaan dunia, karena situasi dan kondisi, itu membuat setiap kita mungkin sempat tergelincir, sempat keluar dari track, sempat tidak lagi mempedulikan Tuhan. Tapi ketika kita ingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Dia sudah menyerahkan nyawanya.
ganti setiap kita. Kita yang tidak layak, dilayakkan kembali. Kita yang seperti kita bilang, tidak mungkin. Kita jadi dimungkinkan. Waktu kita bilang, Tuhan, ini hidupku. Pakai aku sesuai seperti yang Tuhan mau pakai aku. Suka-sukamu. Nah seperti itulah yang terjadi sama si Petrus. Tuhan, kamu tahu bahwa aku ini mengasihi kamu. Ketika sampai di pertanyaan yang ketiga, itu yang membuat Petrus begini. Tidak hanya Tuhan, apapun yang terjadi. Mau ada pedang mungkin di leherku, mau ada mungkin tekanan yang sepertinya api ada di depan. Mereka tidak akan bisa membuat aku jauh dari kasih-Mu. Mereka tidak akan membuat aku bisa meninggalkan Engkau. Nah, itu yang jadi doa saya akhir-akhir ini, bahwa tekanan, godaan itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Tetapi mari Bapak, Ibu, dan saya, itu kita mau cepat-cepat kembali dan berbalik kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melihat hal-hal yang sepertinya mustahil. Itu jadi mungkin bersama dengan Tuhan. Mari next, Bu Ali. Petrus sempat dibawa ke mahkamah agama di depan imam besar. Tapi ini yang dia lakukan, bahwa sekalipun ditekan, dia tetap mengatakan bahwa gini, aku nggak akan pernah mau mengingkari bahwa aku ini percaya sama Tuhan. Jadi tidak akan mempedulikan orang-orang sekalipun tekanan itu menghampiri dia, bahkan sampai di depan imam besar. Petrus nggak pusing gitu ya. Ini yang terjadi. Mereka bilang, aku akan lebih taat kepada Allah daripada manusia. Seharusnya kita semua bisa ada di titik ini. Gitu. Mari next. Rasul-rasul meninggalkan sidang agama dengan gembira. Tetapi setiap hari yang mereka lakukan apa? Melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Dan selanjutnya, Bu Eng. Menguatkan gereja mula-mula dalam penganiayaan. Ini surat 1 Petrus dan 2 Petrus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Coba bisa dibacakan, Pak. Bu, suaranya hilang, Bu. Suara Kurang saya jelas. hilang? Ya, diulang, Oke. Bu, tolong. Ya. Iya, coba bisa dibacakan di 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan 7. Oh ya, baik. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 ya, Bu ya, sebentar. Ya. Sebentar saya buka dulu. Satu Petrus 1 ini nggak jalan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita melihat ya bahwa ternyata menguatkan iman percaya kita sekalipun di dalam ada di dalam penganiayaan itu tidak gampang. Orang kita mungkin seperti yang tadi Bu Aling bilang ya, orang kita kesulitan ekonomi aja kita bisa lupa sama Tuhan, betul ya Bu Aling ya? Betul, Bu. Apalagi yang lain gitu. Nah ternyata waktu kita nanti ada di dalam penganiayaan besar, kita ada di masa-masa akhir di mana iman percaya kita diuji di situ, itu yang akan membuat setiap kita bakal bisa naik level atau tidak. Kadang-kadang kita merasa bahwa saya sudah sangat tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan iman percaya saya selain saya gitu ya. Karena apa? Kita lihat bahwa ternyata orang-orang lain nggak bakal bisa sekuat saya. Orang-orang lain nggak akan bisa seperti saya di dalam melayani Tuhan. Ternyata nggak mudah loh Bapak Ibu. Waktu kita mungkin mengalami suami kita dibawa lari bebek gombel aja, kita sudah lari, sudah nangis ngejar-ngejar, dan kemudian kita bilang, Tuhan kalau kamu nggak kembaliin suamiku, aku nggak bakal percaya lagi sama kamu. Pernah nggak ada yang seperti itu Bapak Ibu? Kayaknya Tuhan banyak kalau sih, besok, Bu. kalau Mau besok aku wanita nggak, pasti begitu. iya, nggak tahu besok mesti mau makan apa, besok aku nggak tahu mau bayar SPP anak-anakku pakai uang apa. Kita mungkin bilang, Tuhan aku nggak mau bakal percaya lagi. Ternyata nggak gampang gitu. Tapi itu yang bisa terjadi loh sama setiap kita. Makanya tidak mudah. Nggak gampang Bapak Ibu. Waktu kita sampai di titik itu yang akan membuat setiap kita itu jadi kita bakal dihadapkan dengan berbagai macam pertanyaan bahwa kamu ini benar nggak sih mengasihi Tuhan? Ternyata nggak gampang. Suami nggak kembali, SPP anak-anak nggak terbayar, listrik rumah, makan kita, waktu semua itu tidak bisa kita lalui, kita bisa iman percaya kita itu bakal jadi apa ya? Gugur, Bu. Bakal jadi sesuatu. Iya, gugur. Iya, kita jujur. Saya mau kita belajar untuk begini ya. Kira-kira waktu kondisi seperti itu ada di depan kita, dalam kehidupan kita, bisa enggak saya bertahan? Saya cuma mau bilang begini Bapak, enggak gampang. Kenapa? Ini yang terjadi. Waktu saya ada di titik itu, ketika suami saya sempat lupa jalan pulang ke rumah, gitu ya. Sempat salah alamatnya keliru gitu ya, sehingga enggak pulang ke rumah, tapi ke rumah orang lain gitu. Itu ternyata
sempat membuat saya bertanya, Tuhan, kok seperti ini? Gitu. Kok sampai kayak gini ya? Aku tuh sudah melayani kamu loh. Nah, kan pernah ya setiap kita ada di satu titik sehingga kita bertanya sama Tuhan dan akhirnya kita mengatakan statement ini. Aku kan sudah melayani kamu. Kenapa hal yang seperti ini terjadi sama aku? Iya apa iya Bapak Ibu? Betul, Bu. Betul. Waktu saya bilang sama Tuhan seperti itu, saya sampai gini. Sudah tahu kebenaran loh. Sudah melayani loh. Tapi kok kayak gini? Gitu. Tapi ternyata itu yang membuat saya sempat mempertanyakan. Tetapi begini, apakah itu jadi respon saya sepenuhnya? Ternyata puji Tuhannya enggak gitu ya. Akhirnya saya bilang, coba next, Bu Aling, kasih slide yang selanjutnya. Penganiayaan jemaat. Next, ada gambar apa lagi tuh? Pada masa-masa itu ada penganiayaan jemaat di abad yang pertama. Mungkin kalau masa-masa saat ini itu yang terjadi sama Bapak Ibu dan saya. Kondisi keluarga, istri yang ditinggalkan oleh suaminya atau suami yang ditinggalkan sama istrinya. Lalu anak-anak yang mungkin jadi durhaka sama orang tuanya. Hal-hal seperti itu yang akan menguji Bapak, Ibu, dan saya. Puji Tuhan ketika Bapak, Ibu, dan saya mungkin bisa berespon dengan benar. Ketika saya sampai di satu titik dan saya bilang, Tuhan, kalau ini adalah didikan Tuhan untuk saya, jangan pernah lepaskan saya. Ketika pada akhirnya suami saya bisa pulang, saya melihat begini. Untung saya tidak meninggalkan Tuhan ya. Untung saya tidak meragukan Tuhan. Untung saya tidak sampai menyangkal Tuhan. Tuhan mengembalikan suami saya. Dan saya melihat bahwa Tuhan juga mengubahkan saya. Hal-hal yang mungkin tidak pernah saya pikirkan. Hal-hal yang mungkin tidak pernah saya bayangkan. Tapi ketika itu terjadi, saya melihat begini. Tuhan bisa mengubahkan sesuatu dengan luar biasa. Itu sesuai pada waktunya Tuhan. Sesuai dengan karyosnya Dia. Dan hal itu membuat saya bisa melihat begini. Tuhan itu keren ya. Apakah saya juga tidak pernah melakukan kesalahan? Oh pernah Bapak Ibu. Makanya 2 minggu yang lalu saya kan pernah bilang bahwa
kita ini tidak kebal akan dosa. Saya juga pernah melukai hati suami saya. Saya juga pernah mendukakan hatinya Tuhan. Jadi yang saya mau katakan begini, setiap kita akan ada di dalam satu proses yang akan membuat iman percaya kita itu semakin hari semakin dewasa. Ketika kita sebagai manusia dikatakan saling menajamkan. Itu yang membuat pada akhirnya Tuhan bisa bekerja dan memakai Bapak, Ibu, dan saya sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan dari awal kehidupan kita. Makanya saya kan selalu bilang, saya akan selalu ingat dari mana dan ada di mana ketika Tuhan itu mengambil saya dari tong sampah sebelah mana, dari selokan sebelah mana Tuhan mengambil saya. Itu yang pada akhirnya membuat saya juga terus mempercayai bahwa Tuhan mampu mengerjakan segala sesuatu lebih dari apa yang saya pikirkan. Sama seperti Petrus. Begitu dia kembali mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, bayangannya itu mampu menyembuhkan orang. Ketika Bapak, Ibu, dan saya kembali kepada Tuhan, membiarkan Tuhan memproses kita dan kemudian kita bisa jadi pribadi yang luar biasa di dalam Dia. Kita akan bisa melihat Tuhan itu bisa melakukan segala macam, segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Dan itu orang-orang yang ada di sekeliling kita akan bisa melihat bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa melalui hidupmu dan hidupku. Next, Bu Ali. Pencobaan bisa datang. Proses itu akan kita jalani. Tekanan akan ada dalam kehidupan kita. Tetapi maksud dari semuanya itu adalah untuk menguji iman kita. Apakah ketika itu dibakar, kita bisa keluar dari api pemurnian itu. Sehingga ketika iman kita diuji, maka dikatakan ini. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah maksud dari ujian akan iman setiap Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita lulus, maka puji-pujian, kemuliaan, kehormatan, itu yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Pertanyaannya, apakah kita semua bisa melaluinya dengan baik? Setiap proses yang ada, setiap tekanan yang ada, yang akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua akan bisa lolos. Kita semua akan bisa keluar sebagai seorang pemenang. Setiap saat mari kita bisa berdoa, Tuhan, mari selidiki hatiku.
selidiki kehidupanku. Apakah aku tetap mengasihi Tuhan? Apakah badai, gelombang, ombak yang terus menghantam kehidupanku itu membuat aku terus semakin berteguh di dalam Tuhan? Atau justru aku terhanyut dan terbawa angin, hanyut terbawa ombak, ikut hancur karena proses itu membuat imanku goyah dan aku meninggalkan Engkau. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama. Ada satu lagu kan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Setiap kali pujian ini dinyanyikan, mari kita terus melihat ke dalam hati kita. Tuhan, ayo selidiki hatiku. Lewat semua yang ada, proses yang ada. Hantaman badai ombak, goncangan. Mungkin kita ada di lembah saat ini. Lembah kekelaman, lembah yang membuat kita sepertinya tidak bisa mau minta tolong kepada siapa, kita tidak tahu. Tetapi mari, seperti Petrus yang pada awalnya dia bisa menyangkal Tuhan sekalipun selama 3,5 tahun dia hidup bersama dengan Yesus. Ternyata itu tidak menjadi jaminan untuk dia bisa mempercayakan kehidupannya kepada Yesus. Bahkan dia bisa menyangkal dan bersumpah bahwa dia tidak kenal Tuhan. Bapak Ibu, mari setiap hari, setiap saat kita mau minta Tuhan terus selidiki hatiku, terus selidiki hidupku. Supaya apa? Supaya aku tetap ada berjalan di dalam tracknya Tuhan. Aku tetap berjalan di dalam rencana yang sudah Tuhan itu tetapkan dalam hidup. Supaya sekalipun ada badai, ada goncangan, ada ombak yang siap menghantam kehidupanku, aku tidak pernah goyah. Aku akan terus ada, teguh berdiri di dalam Tuhan. Dan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapak Ibu, saya selesai untuk malam hari ini. Iya, baik. Wah, luar biasa itu. Materi malam ini ya Bu, puji Tuhan. Sangat memberkati kami semua. Dan terima kasih Ibu Magda. Ini menguatkan iman kami ya Bu. Untuk tetap setia mengiring Tuhan walaupun dalam keadaan apapun. Dan sebelum kita berpisah ya, tanpa terasa kita belajar sudah 1,5 jam. Dan saya akan bacakan acara-acara Sema Adonai terlebih dahulu ya, sebelum kita menutup acara kelas kita. Baik, sebentar ya Bapak Ibu, saya akan share. Baik Bapak Ibu, untuk besok di hari Sabtu ya Bapak Ibu, di tanggal 15 November 2025, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema membangun manusia roh yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SMTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman terakhir di Sema Adonai. Dan seperti biasa kita akan belajar tentang bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-67 dengan temanya adalah Perempuan Ezer Kenekdo yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami untuk kelas bahasa Ibrani adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus.
Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini, dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube baru kami C Firman, tolong subscribe sekali lagi dengan penulisan @cfirman79 strip X9060. Dikarenakan ini adalah channel C Firman kami yang paling terbaru kembali. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel kami yang dengan penulisan @cahayafirman strip C3X bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe-nya. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan dari rekap acara-acara channel C Firman terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari kelas Sema Adonai lewat channel C Firman. Terutama program-program Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, terus kemudian program Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel C Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami C Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan mengakhiri kelas pembelajaran kita, dan kepada Ibu Magdalena, terima kasih ya Ibu untuk pelajarannya, sangat luar biasa Bu. Untuk pelajaran yang kami terima malam ini membukakan mata hati kami ya Bu ya untuk melihat bagaimana kami harus bersikap ya Bu dalam iman kami kepada Tuhan ya. Seperti yang Petrus lakukan. Nah, itu teladan dari Petrus ya Ibu. Dan untuk malam ini semoga pelajaran ini menjadi berkat ya bagi Bapak Ibu semua. Dan jika Ibu Magdalena masih ada closing statement-nya, untuk kami dipersilakan. Jika tidak, Ibu boleh menutup kelas kita dengan doa. Dipersilakan Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa kondisi apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mau itu tekanan, mau itu sesuatu yang membahagiakan, segala sesuatu itu bisa terjadi. Tetapi baik tekanan maupun sesuatu yang mungkin menggembirakan hati kita, itu pun bisa membuat kita mengingkari iman kita kepada Tuhan. Jadi mari mulai hari ini kita semua sama-sama apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Mau ditekan, mau ada di atas, mau ada di bawah, kita mau terus percaya bahwa Tuhan itu mampu membawa kehidupan kita dari kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan, selama kita mempercayakan kehidupan kita terus kepada Dia. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih bahwa ternyata Tuhan itu sangat mencintai kami. Kami melihat bahwa sungguh apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami, bahkan sampai di kayu salib, itu mengubahkan kehidupan setiap kami, membuat hidup kami semakin hari semakin mengerti bahwa Tuhan itu sangat mencintai dan mengasihi setiap kami. Karena itu Bapak, terima kasih untuk apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Biar lewat pembelajaran ini, semakin hari setiap kami, iman kami semakin teguh ada di dalam Tuhan. Hidup kami semakin terus bertumbuh ke arah Kristus.
mau ada badai, mau ada tekanan yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Dan kami mau terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Ibu Magda untuk pelayanannya yang luar biasa ya Bu bagi kami semua. Semoga pelayanan Ibu selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang dan Ibu sekeluarga juga selalu diberikan kesehatan, diberkati dan perlindungan Tuhan. Amin. Baik Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya dengan tim Sema Adonai dan jangan lupa ya Bapak Ibu besok pagi ada renungan pagi di pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan di malam harinya juga masih ada kelas pembelajaran firman. Jadi tetap stay bersama kami ya Bapak Ibu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, tim Sema Adonai akan mengundurkan diri. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Salam, makasih Ibu Lili. Ya, tunggu sebentar Makasih ya Bu Pak. Magda, Tunggu sangat sebentar ya memberkati. Pak.